Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana kabarnya nih teman-teman? Lama ya, long time no see sama saya. Dan alhamdulillah dari terakhir ketemu sampai dengan hari ini beritanya masih tentang corona di mana-mana. Saya harap semua teman-teman masih dalam keadaan baik dimanapun berada ya, memberikan kesehatan dan kelancaran di setiap aktivitasnya. Di kesempatan malam ini mungkin saya nggak akan terlalu banyak materi, karena kalau materi teman-teman saya yakin kebanyakan dari teman-teman di sini itu udah master lah sama masti gitu ya. Udah pada jago kok kalau masalah pemahaman atau hal semacam itu. Nah, makanya di sini kita coba untuk analisa atau mapping bareng-bareng ya. Nah, kita coba untuk mapping bareng-bareng, kita bikin plan di Mas dulu mungkin ya. Kita bikin plannya di Mas saja dulu. Di sini alhamdulillah ada beberapa teman kita yang udah bergabung. Ada baiknya saya sapa dulu. Ada Mbak Yulianti Siregar, Mbak Tribe, Mbak Talita, Mbak Selvia, Mas Satya. Mas Satya ini sering japrian nih. Kemarin cuan. Alhamdulillah ya, kemarin dapat lumayan tuh. Mas Opo, Opo A5, Bu Oce mungkin ya. Ada Mbak Isabella, Pak Imam, Bu Ana, Mbak Anggawati, Pak Amir, Pak Eko, Pak Dedi, Pak Apit, dan semuanya teman-teman dimanapun teman-teman berada, saya doakan dalam keadaan yang baik. Untuk malam ini saya langsung masuk aja ke SAU pembahasannya. Sekali lagi silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau memberikan tambahan juga silakan. Nanti kita discuss bareng-bareng ya. Nah, di sini saya mau langsung masuk, tapi saya nggak akan terlalu banyak bahas secara teknikal. Saya akan lebih condong ke arah kembali. Saya nggak akan terlalu banyak bahas tentang fundamental. Saya akan lebih condong ke arah teknikalnya dulu. Nah, kalau teman-teman ada yang suka lihat istilahnya status-status saya baik di Facebook, di IG atau di WhatsApp, saya sering share juga kayak video-video atau misalkan gambar-gambar. Nah, itu tuh sebenarnya aktual market kalau teman-teman beli. Dan setiap kali saya mapping atau setiap kali saya open posisi, biasanya saya bikin status gitu, baik itu mappingnya ataupun hasilnya. Ya walaupun even terkadang yang saya share itu adalah hasilnya doang gitu. Karena kalau mapping jarang ada yang nanya. Biasanya ada yang nanya itu ininya aja, signalnya doang. Nah, saya sebenarnya kurang suka, nggak mau seperti itu. Yang saya harapkan ketika saya bikin status itu yang ditanya itu caranya atau ilmunya atau analisanya, bukan signalnya. Nah, karena itu yang lebih mahal sebetulnya. Kalau saya analisanya itu sebenarnya simpel. Kalau teknikalnya itu saya tinggal nggak ribet-ribet. Kalau teman-teman ada yang udah masuk di kelas baru, di education class atau di kelas eksekutif kita, di kelas eksklusif kita, yang kalau teman-teman ada yang belum tahu, itu kelasnya itu jadi pembelajarannya bukan baku ya, tapi lebih ke sistematis atau lebih ke akademis. Jadi benar-benar pembahasannya Senin sampai Jumat tuh tidak akan ada pembahasan materi yang sama. Jadi kayak kemarin hari Senin pembahasannya sejarah trading forex, Selasa pembahasannya apa, Rabu udah nggak akan ngulang ke materi sebelumnya. Nah, itu kelas yang baru kita. Nah, itu akan terus seperti itu sampai dengan puluhan materi nanti sampai 3 bulan itu. Dan setiap hari Jumat kita mengadakan Zoom meeting untuk review. Nah, untuk review pembahasan atau apa saja yang udah kita bahas dari hari Senin sampai dengan Kamisnya. Nah, seperti itu. Tujuannya apa ya? Tujuannya bukan untuk istilahnya mengklasifikasikan atau mengkotak-kotakan trader, tidak. Justru target kami di sini adalah membentuk seorang trader yang well educated, membentuk trader yang mandiri gitu. Kalau teman-teman ada yang lihat tagline kita, mencetak 1 juta trader yang well educated atau yang well trained by market, ya memang tujuan kita memang mau seperti itu gitu kan. Walaupun mungkin untuk saat ini masih terlalu tinggi gitu kan cita-citanya, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya kita bisa mencetak satu orang trader menjadi seorang trader mandiri aja, itu udah satu goal pertama buat kita. Jadi kita nggak muluk-muluk, kita mulai dari hal kecil, makanya ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi baru teman-teman bisa masuk, dan kelasnya benar-benar akademis. Yang kita harapkan adalah memberikan hasil yang terbaik buat teman-teman. Dan di akhir ada handbook dan ada apa sih namanya tuh? Ada sertifikat.
lebih ke penghargaan, lebih ke bentuk penghargaan dari kami bahwa teman-teman telah mengikuti kelas edukasi di kami selama waktu sekian, dan itu resmi dari perusahaan Didimax. Lalu ada bukunya. Alhamdulillah kita lagi cetak buku juga di penerbit sampai sekarang tuh lagi bikin ya buku normal gitu, buku biasa yang isinya tuh, kalau dulu teman-teman ada yang kenal saya lama mungkin dulu saya pernah keluarin buku, tapi bukunya lebih ke storytelling saya dan komunitas saya. Nah kalau yang ini kita lebih ke teknikal atau ke proses pembentukan seorang trader seperti apa, hal-hal yang harus dilakukan atau teknik-teknik yang kita pakai itu ada di buku itu semua. Kalau teman-teman bisa baca semua buku itu, bisa kuasain satu buku itu, berarti teman-teman sudah menguasai apa yang kita kuasai. Karena kita tuangkan semuanya di situ. Itu akan diberikan di bulan ketiga. Jadi ya berharap dan doakan aja proses percetakannya lancar kayak gitu. Nah untuk SAU potensinya masih naik untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek mungkin akan ada lonjakan harga menjelang Open New York ya. Karena wajar ketika pergantian sesi market atau menjelang open market itu ada lonjakan harga dulu. Untuk XAUUSD saya biasanya mappingnya itu kayak gini. Saya cari dulu dari time frame paling kecil. Nah biasanya, cuma saya nggak pernah sampai ke M1 ya. Suka diledekin kan soalnya kalau saya pakai M1. Nggak dewasa artinya trading di M1. Nah biasanya paling kecil yang saya gunakan itu time frame-nya M5 seperti ini kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya semakin kecil time frame yang kita gunakan untuk menganalisa, maka tingkat terjadinya false break atau false signal itu sangat besar terjadinya. Untuk menghindari hal tersebut kita hindari time frame yang terlalu kecil. Jadi kalaupun mau kita breakdown ke time frame yang kecil, minimal atau paling kecil gunakan time frame M5. Oke, itu poin yang pertama. Jadi jangan menggunakan time frame yang terlalu kecil. Karena semakin kecil time frame yang kita gunakan, maka akan semakin besar tingkat false-nya. False signal atau false break atau hal semacam itu. Kenapa? Karena time frame kecil itu cenderung lebih agresif. Kalau teman-teman lihat seperti ini bukan M1 tapi ini M5 ya. Udah seperti ini apalagi kita masuknya ke M1. Nah, kalau saya lihat yang pertama, jangan gunakan time frame yang terlalu kecil. Nah, lalu saya masuk di sini di M5. Di M5 jelas kalau teman-teman bisa lihat di sini trennya udah jelas banget ya. Nah, ini no doubt. Ya silakan Pak. Kalau misalkan kita lihat di sini di time frame M5 ini trennya itu jelas-jelas tren naik ya. Tapi bukan tren naik yang ekstrim di time frame M5. Tren naiknya masih tren naik yang normal aja. Kenapa saya katakan tren naiknya itu normal? Karena dilihat dari level atau kemampuan dia untuk melakukan koreksi. Ketika dalam kondisi tren naik, jika sebuah harga dalam kondisi tren naik dan setiap kali dia atau hampir setiap kali dia koreksinya itu lebih dari 50% dari wave-nya. Jadi kalau teman-teman ada yang belum tahu, wave tuh kayak gini ya. Nah, ini kan tren naik. Ini namanya wave. Dari sini ke sini wave. Gelombangnya dari sini ke sini wave. Wave koreksi, kalau ini wave motif. Kalau ini wave motif, kalau yang turun ke bawahnya wave koreksi. Nah, kita lihat kekuatan sebuah tren itu bisa dari kemampuan dia koreksi. Ketika tren naik seperti ini dan koreksinya minimal bisa masuk ke 50 rata-rata, setiap koreksi seperti ini 50% maksudnya 50% dari panjang dari sini, dari wave ini ya, dari wave motifnya dia. Misalkan wave motifnya dia ini 100 pip atau 10 poin, maka koreksinya itu harus 50 poin. Nah, kalau koreksinya mampu mencapai level 50 poin, 50 poin, 50% maksudnya 50% dari panjang ini, kalau ini 10 poin berarti koreksinya minimal harus 5 poin, baru itu bisa dikatakan stabil. Nah, tapi kan kita juga masa harus diukurnya pakai apa gitu kan bingung juga. Sebenarnya gampang, kan ada yang namanya Fibonacci retracement ya, itu kan sebenarnya persentase. Misalkan saya gunakan ini nggak harus kita ukur dulu wave-nya berapa panjang, kita cek aja langsung koreksinya, tarik dari low ke high. Nah, ini dia cuman mampu di 38.2. Kalau misalkan harga koreksinya ke 38.2, sebenarnya itu pun udah cukup bagus, udah cukup ideal, karena ada sebagian trader yang mengatakan bahwa
Fibonacci level 38.2 itu termasuk golden ratio juga, walaupun saya kurang sependapat ya. Tapi oke lah, kita anggap itu benar atau kita anggap setuju dulu dengan hal itu. Asalkan si harga ini koreksinya nggak cuman sampai sini doang nih, sampai 23. Kalau misalkan dia harga turunnya sampai Fibo level 23, artinya dia cuma turun sekitar 23% dari jadi pembalasannya dia cuma sekitar 23% ya dari panjang wave-nya dia. Nah, itu biasanya trennya kuat. Hati-hati kalau teman-teman lihat satu tren ya, misalkan ini tren naik seperti ini, terus setiap kali dia koreksi cuma mampu di 23 atau misalkan mentok-mentok di 38, hati-hati, trennya itu kuat. Kalau range daily-nya belum habis, saran saya jangan dilawan dulu, jangan di counter dulu. Misalkan kayak gini nih, SAU kan lagi naik-naiknya lah, kayak gini ya. Pertama, cek dulu daily range-nya. Kedua, cek koreksi sebelumnya. Koreksi sebelumnya nyampe 50 nggak di Fibo. Terus daily range-nya dia udah terpenuhi belum? Kalau dia lagi naik, berarti harus naik minimal 15 poin dulu hari itu. Nah, kalau dua hal itu minimal udah terpenuhi, maka kalau mau counter itu udah cukup oke lah, nggak terlalu riskan-riskan amat. Tapi kalau misalkan kita lihat di time frame kecil seperti ini, koreksi sebelumnya cuma 23, atau mungkin nggak nyampe 23, udah naik lagi, setiap koreksinya cuma dikit banget, kayak seolah-olah nggak koreksi ya. Cuma dikit banget, udah naik lagi, koreksi dikit, naik lagi, pendek banget koreksinya. Terus daily range-nya belum terpenuhi. Untuk emas itu kan daily range-nya antara 15 sampai 25 poin normalnya per hari. Ekstrimnya bisa 50 sampai 60 poin di tahun 2021 ini. Nah, lumayan ngeri-ngeri sedap juga sih sebenarnya kalau misalnya kita bisa manfaatin ya, setengahnya dari itu aja 30 poin udah lumayan ya. Tapi kalau kita salah arah, kita harus punya solusi atau harus punya plan B-nya. Mas nggak bisa diajak bercanda kalau misalnya udah ngamuk. Nah, kayak gitu. Jadi yang pertama dicek level koreksinya di time frame kecil. Boleh M5, ini nggak harus M5 ya, boleh M15-nya atau boleh M30. Nah, koreksinya dicek, dia koreksi sebelumnya nyampe 38 atau 50 lebih bagus nggak? Yang kedua, cek daily range-nya. Kalau misalkan ini kan tren naik, berarti harus dari hari ini tuh dia harus naik minimal 12 poin dulu lah. Kalau misalkan dia udah naik 12 poin dari pagi, terus dia koreksinya juga bagus atau ideal nyampe 38 atau 50 bahkan mungkin itu bagus, udah berani counter kayak gitu. Ini akunnya saya bukan ya, sebentar. Oh bukan, nah ini akunnya Mas Tichenly. Saya juga sebenarnya mau OP juga ya nanti kalau ada momen. Tapi kalau mau sell sekarang boleh sih teman-teman ya, takutnya keburu telat. Kalau mau sell sekarang boleh, silahkan. Atau kalau misalkan mau nunggu penjelasan analisa saya dulu juga silahkan. Kenapa? Karena saya juga sama, tadi sebelum masuk ruangan juga udah oke duluan kayak gini, walaupun dan masih floating gitu ya. Saya juga saya pun masih hold posisi sell. Tapi kalau misalnya teman-teman udah ada sell, jangan ditambah dulu. Kalau udah ada sell ya udah jangan dulu. Kecuali kalau yang belum dan belum ada posisi di yang lain, mau sell sekarang silahkan. Saya pun ambil sell dan Mas Tichenly pun ini akunnya ya sell juga ini, dan lotnya pun satu lot gitu. Agak ekstrim nih, tapi nggak apa-apa ya. Cuman teman-teman tetap, kalau untuk teman-teman harus dijaga lotnya ya, jangan karena masternya atau mastinya lotnya satu, saya juga satu. Saran saya perhitungkan dulu aja, bukan nggak boleh tapi perhitungkan dulu resikonya. Kalau TP ya gede, tapi pikirkan juga kalau ini tidak sesuai, karena pasti ada saatnya miss, termasuk saya sendiri. Ketika analisa nggak mungkin 100% saya profit semua, nggak ada. Bohong kalau saya bilang analisa saya 100% profit semua, nggak seperti itu. Nah itu yang kedua. Lalu selanjutnya sampai mana ya Bos? Sampai analisa. Ini kalau misalnya kita masuk di time frame M5 ya, jadi saya biasanya lihat dulu di time frame kecil, saya breakdown dulu. Lalu kalau misalkan di sini udah mulai oh iya buy, kalau ini buy, kalau saya belum ya kalau untuk buy-nya. Nah kalau misalkan di time frame kecil kita sulit untuk mengidentifikasi kondisi market, biasanya atau saya menyarankan teman-teman bisa masuk ke time frame yang lebih besar dari ini, misalkan ke M15. Tapi kalau saya lihat uniknya SAU dari hari Senin kemarin, M5, M15 sama M30 cenderung sama semua. Kalau kita tarik kesimpulan di situ sebenarnya simpel. Itu pun sebuah clue buat kita, sebuah petunjuk buat kita. Dalam artian
M5, M15, M30, bahkan H1 dan H4 semuanya sama. Kalau kita lihat kondisinya trennya tren naik semua. Kurang lebih seperti ini. Yang menandakan apa? Yang menandakan bahwa ini trennya kuat gitu. Kecuali kalau kita masuknya di time frame daily, oke, ini masih belum break di penurunan sebelumnya atau masih cukup kuat. Tapi kita nggak akan masuk ke situ dulu. Yang hari ini akan saya bahas paling mentok di H4, nggak perlu sampai ke daily ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di M15-nya ini pun masih tren naik sama kayak di M5. Nah, di M30 pun kalau teman-teman lihat ini juga sama trennya naik, karena terkadang nggak selalu seperti ini loh, hati-hati. Terkadang M5-nya naik, M15-nya trennya turun, dan kita akhirnya bingung ini mana yang harus kita ikuti. Simple, saran saya ikuti time frame yang lebih besar, karena time frame yang kecil itu membentuk time frame yang lebih besar, atau time frame yang besar itu kalau kita breakdown akan menjadi time frame yang kecil. Tapi teman-teman mau ngambilnya yang mana? Mau ngambil scalping atau mau ngambil intraday atau bahkan mau ngambil swing trade, itu akan berhubungan sama yang namanya time frame yang kita gunakan gitu. Lalu kalau misalnya di sini saya langsung masuk ke time frame H1 aja ya. Nah, seperti ini. Ini kalau teman-teman mau ngikutin yang mungkin di kelas private juga sama, karena teman-teman juga setahu saya mungkin punya investornya juga ya. Kalau mau follow juga, mau disamain ambil posisi buy-nya silahkan. Nanti mungkin ada penjelasan plan-nya segala macam di kelas private, karena itu di luar kelas saya. Tapi kalau untuk open posisi saya pribadi, saya pun ambil posisinya sell ya. Tapi sell saya untuk averaging, kecuali kalau yang ikut signalnya signal di grup. Kalau signal di grup mah itu udah ada SL sama TP-nya. Jadi diikutin aja SL sama TP-nya. Nah, potensinya untuk hari ini, kalau kita udah masuk di time frame H1, kita bisa lihat dulu daily range. Itu hal yang selalu saya perhatikan pertama kali ketika saya mau masuk di market. Saya pasti akan ukur dulu range-nya untuk hari ini. Misalkan di hari ini ya, dari ODP sampai dengan saat ini, harga udah naik sekitar 20 poin, yang artinya kalau dibandingkan dengan rata-ratanya kemampuan emas itu per hari bisa 15-20, ini udah mencapai walaupun bukan maksimal ya, tapi udah mencapai harga daily rata-rata range hariannya dia gitu. Jadi kan rata-rata hariannya dia itu 15-25. Nah, ini udah 20 poin hari ini. Kalaupun masih kuat naik lagi, kalau nggak ada news ya, itu paling cuma sekitar 5 poin gitu. Nah, tapi kalau di sini yang saya lihat, kenapa Mas Icami ambilnya posisinya baik? Karena dia ngejarnya range yang ketiga, yaitu atau range yang maksimal. Yaitu kan range-nya itu kalau normal tanpa news, Mas mampu naik sampai 25 poin. Kalau misalnya kita ukur sampai sini, kurang lebih kayaknya ini sampai di 25 poin. Jadi ngambil range yang maksimalnya. Nah, kalau mau ambil buy-nya sih boleh nggak boleh. Tapi kalau ambil buy-nya, kita juga harus perhatikan harga saat ini udah cukup tinggi ya. Itu aja sih yang harus dipertimbangkan. Tapi kalau mau ambil sell-nya, boleh sekarang. Kalau clear posisinya, belum ada posisi di pair-pair yang lain, boleh tunggu benar-benar mentok dulu di range hariannya dia, yaitu di 25 poin. Karena tadi kita ukur hari ini baru sekitar 20 poin. Berarti emas itu masih kuat, masih punya energi atau masih punya kekuatan untuk naik sekitar 5 poinan lagi dari harga. Lalu kita juga bisa cek pakai indikator kalau mau lebih yakin ya, misalkan di sini ada pivot point. Kalau di pivot point bahkan ini R3-nya udah di break. R3-nya ini udah di break, yang artinya apa? Memang trennya kuat gitu. Kalau misalnya di pivot point berarti ini udah nggak ada yang valid untuk level resisten atau supportnya, karena udah supportnya masih valid, Untuk level resisten atau pivot jelas nggak ada momen. Tapi kalau untuk level resistennya ini udah bukan invalid, udah di break semua. Artinya kita udah nggak relevan kalau masih kita gunakan kalau kondisinya seperti ini. Jadi kita bisa hapus. Untuk kesimpulannya seperti itu, boleh teman-teman ambil posisi sell-nya sekarang kalau belum ada posisi di pair lain dan lotnya dijaga ya. Kalau nah, itu yang pertama. Dan lalu kalau teman-teman mau ngikutin yang plan yang di kelas private, mungkin ini ya posisinya buy, boleh, tapi tetap saya juga selalu menyarankan lotnya dijaga juga. Targetnya kalau yang buy ini ngejar mentok di daily range-nya itu di 25 poin, kurang lebih kita ngejar 5 poinan. Tapi kalau mau sell-nya lebih aman,
lebih meminimalisir resiko ke floating atau ketarik dulu, boleh tunggu mentok 25 poin. Jadi kalau misalkan hari ini kan baru 20 poin ya Mas, dan Mas tuh biasanya dia mampu sampai 25 poin sehari. Nah 20 poin sampai sini. Nah kalau 25 poin berarti kurang lebih ya pas banget, kurang lebih di TP ya di sini 18-16. Ini sebenarnya best price atau harga terbaik untuk open posisi sell kalau teman-teman mau nunggu seperti itu lebih bagus sebenarnya kalau mau sabar menunggu harga nyampe situ dulu gitu. Tapi kan dari beberapa dari kita ada yang punya kekhawatiran takut apa sih harga itu nggak nyampe ke situ langsung turun, saya nggak open posisi apa sih beneran gitu harga turun. Ada yang suka berpikiran seperti itu dan memang sering terjadi juga, mungkin teman-teman juga ada yang pernah ngalamin kayak gitu ya. Nah, boleh aja sih sebenarnya, nggak ada yang salah dengan posisi buy atau sell. Saya sama Mas Stanley hampir selalu bertentangan untuk setiap analisanya. Tapi itu bukan hal yang salah. Justru itu adalah hal yang bagus karena kita bisa saling ngasih sama-sama ngasih referensi. Alasan saya analisanya turun karena apa? Karena ini. Nah, begitupun saya dapat masukan baru misalkan dari Mas Stanley karena saya MA-nya gini. Karena nggak mungkin saya menguasai semua ilmunya. Saya nggak sepintar itu, tapi saya bisa memanfaatkan lingkungan trading karena di Dimex sudah pasti lingkungannya trader semua gitu kan. Saya bisa memanfaatkan hal itu untuk menambah referensi untuk transaksi atau untuk analisa saya begitu. Dan teman-teman juga di sini saya yakin udah pada pinter-pinter kok, kayak Pak Eko, ada Ko Dedi, terus ada Master Imam nih. Udah lama nggak kesini, udah berhari-hari. Ini Mbak Yulianti, terus Mbak Lucy ini udah pinter-pinter kok saya lihat ya, udah hebat-hebat. Ya, cuman kalau misalnya hasilnya belum maksimal, bukan karena tidak ada perkembangan ya. Justru kalau misalkan kita menyadari trading saya belum bagus, berarti sebenarnya itu udah ada perkembangan sebetulnya. Tinggal dicari apa yang salah kok saya hasilnya belum maksimal sampai dengan hari ini. Seperti itu. Karena teman-teman adalah siapa di sini ada nggak Pak Atang? Pak Atang punya akun investor punya saya. Nah beliau bisa lihat posisi saya beberapa hari ke belakang, saya banyak kena stop loss kok, banyak kena SL juga. Saya akuin itu karena itu hal yang wajar kalau buat saya. Di akun saya pasti kelihatan berapa saya kena stop loss dan berapa minusnya dari hari Senin mungkinnya kemarin. Walaupun ada profitnya tapi belum nutup yang si profitnya itu hal yang wajar. Nggak usah takut kena stop loss, nggak usah takut kena cut loss. Justru stop loss atau cut loss itu adalah untuk menyelamatkan keseluruhan akun kita. Kita membuang sebagian, istilahnya saya bilang floating itu penyakit. Kita membuang satu penyakit buat menyelamatin sebagian besar modal kita. Daripada kita harus istilahnya bawa-bawa penyakit di akun kita. Karena floating itu mungkin ya bisa kejemput, bisa hilang, bisa sembuh dengan sendirinya penyakit di akun kita. Tapi itu juga bisa sebaliknya. Bisa semakin parah, bisa semakin menggerogoti akun kita. Nah, kita harus pikirkan hal itu baik-baik. Kalau saya ya, teman-teman juga pasti paham lah. Kalau ada penyakit gitu kan di badan, pasti pengennya disembuhin, Mbak. Nah, cara nyembuhin terbaik ya dibuang. Gitu kan. Ada yang dibuang, ada yang diotak-atik buat di hedging, switching, segala macam kayak gitu. Tapi kalau untuk hedging saya kurang nyaranin. Saya lebih menyarankan untuk switching aja ya daripada hedging. Hedging apalagi locking itu adalah loss yang tertunda. Jadi itu adalah cara terakhir yang saya sarankan untuk dilakukan kalau memang udah benar-benar mentok, nggak punya ide apapun untuk menyelesaikan floating yang sedang berjalan ya untuk hedging atau switching itu. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, lalu kalau misal ini kan secara apa ya, saya nggak pakai banyak alat di sini, teman-teman juga lihat ya, saya nggak pakai terlalu banyak alat, tapi bisa teman-teman lihat saya udah punya level acuan tanpa harus banyak aneh-aneh alat indikator segala macam. Tapi di sini kita udah bisa menentukan kemungkinan kenaikannya dia itu base price-nya di 18, 15 atau 18, 16, masih di area-area itulah. Gitu. Itu base price kenaikan dia. Tapi kalaupun misalkan harga masih kuat naik lagi, kita bisa cek di time frame besarnya. Tadi saya lihat hal yang unik di
pattern atau di technical XAUUSD. Nah, di time besarnya, kalau teman-teman lihat di H4, secara trend majornya dia ini kan udah mulai turun ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena polanya udah lengkap. Dari awal aja dari sini ini high, low, dari low dia naik membentuk lower high. Dari lower high ini satu level saya pakai. Dari lower high dia punya satu wave panjang kayak gini. Satu wave panjang berarti udah lengkap high, low, lower high, dan lower low. Ini berarti udah masuk di tren turun. Ini naiknya koreksi ini boleh sini. Kalau di daily ini langsung sini, sama satu wave, satu gelombang. Karena ini nggak dianggap koreksi biasanya kalau cuma segini. Kalau saya lebih seneng kayak gini, ini dianggap satu wave ya. Dan kalau misalnya teman-teman lihat bahwa di sini trennya turun berarti intinya, dan kenaikannya masih dalam fase koreksi. Nah, yang jadi pertanyaan apakah trennya cuma sampai sini aja atau trennya bisa beberapa kali apa sih namanya tuh lupa apa tuh lah apa sih bahasanya tuh, itulah pokoknya. Ini ganggu aja nih. Itulah pokoknya ini satu ini ya. Nah ini nih, atau misalnya kalau teman-teman ada yang pernah dengar teorinya Elliott Wave, menurut dia satu tren itu ada 5 wave. Jadi kayak gini, wave pertama, wave kedua, wave ketiga, wave keempat, dan biasanya ada satu wave terakhir sini turun, wave kelima. Itu kalau teorinya Elliott Wave. Tapi kemarin saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya yang di Vietnam, orang Indonesia sih, cuman tinggal di sana. Kita sama-sama pengguna pattern, pengguna tools, charting tools. Kita kemarin lihat, ini ada yang bilang kalau kita masuknya di teori Elliott Wave ya, ada yang bilang kalau ini udah 5 wave. Jadi yang ini, yang tadi kecil ini udah dianggap koreksi. Tapi ada yang berpendapat juga ini belum, ini baru wave ketiga katanya. Belum lagi ada harus ada impulsifnya dulu kan, koreksi A, B, C-nya, baru dia akan menentukan apakah lanjut bikin tren lagi, satu tren lagi ke bawah, atau misalnya reversal trennya gitu. Kalau menurut saya, walaupun ini belum lengkap, karena saya bukan karena Elliott Wave-nya, tapi karena yang saya lihat di sini pattern-nya ya. Kalau menurut saya ini udah waktunya dia naik, walaupun naiknya nggak akan lebih dari higher high yang ini ya, tapi dia akan naik lumayan tinggi. Saya simpel nggak pakai teori yang tadi, tapi saya pakai ini Fibonacci lagi, yang retracement karena ini tren turun. Saya pakai Fibonacci-nya kurang lebih seperti ini, teman-teman, kayak gini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini yang ada angkanya, ini Fibo level 50. Fibo level 50 atau biasa teman-teman bilang itu Fibo apa sih? Golden ratio. Nah, ini golden ratio-nya di sini. Jadi, kalau teman-teman lihat kenaikannya itu bisa, kalau tadi cuma lihat pattern aja atau daily range, sorry bukan pattern, lihat daily range, target kenaikannya dia di 18-15 ya. Kalau mau di follow buy silakan, tapi kalau mau sell-nya juga, sell sekarang masih udah cukup aman, nggak terlalu khawatir ke floating jauh. Atau mau sell-nya nanti di base price-nya itu di 18-15 atau di 18-16. Kemarin juga ini analisa yang sebenarnya analisa ini tuh udah minggu kemarin saya analisa kayak gini, karena kalau swing trade analisanya nggak tiap hari. Kalau selama patternnya masih berlaku, masih valid kayak gini, ini masih bisa digunakan. Makanya kemarin tuh Pak siapa ya kemarin tuh, Pak Satya yang sempat jabrian sama saya, dan di live trading pun sempat saya share juga kok. Saya sempat bilang kalau minggu kemarin ya, waktu hari Jumat, itu simpelnya kayak gini, kalau untuk jangka panjang boleh ambil posisi buy, tapi kalau pas di live trade kita ambilnya sell-nya ya, kemarin kalau nggak salah itu udah langsung TP di situ. Tapi setelah beres live trade, sebelum beres maksudnya, saya bilang lagi kalau mau ambil buy, mau buy sekarang, mau buy tunggu dulu koreksi, itu boleh. Termasuk waktu saya chattingan sama Pak Satya kemarin ya, kata saya tuh kalau mau buy aja, TP-nya bisa jangka panjang kok gitu. Makanya pas di live trading juga ada yang komen TP-nya di berapa ya, TP-nya mas suka-suka gitu. Karena waktu live trading itu kalau nggak salah harga masih di mana ya, masih di area bawah sini lah kalau nggak salah. Jadi TP-nya bisa suka-suka, maksudnya ya bisa lumayan panjang ya, bisa tinggi banget gitu. Jadi satu posisi lot kecil, tapi profitnya bisa lumayan gede karena TP-nya panjang gitu. Saya analisanya sebenarnya kalau teknikalnya kayak gini, ditambah beberapa data fundamentalnya mendukung untuk hal itu. Belum lagi tambahan kalau udah ada yang belajar MACD, kemarin di H4
XAUUSD waktu hari Jumat itu kelihatan ada konvergen. Itu juga jadi salah satu alasan saya untuk ambil sell-nya dulu, termasuk apalagi untuk ambil buy-nya gitu. Dasarnya dari situ juga. Jadi kalau misalkan saya lihat dari situ potensinya bagus banget untuk jangka panjangnya. Atau opportunity terbaiknya dia itu bisa sampai sini, peluang kenaikan terbaiknya si emas ini bisa sampai ke 1870, walaupun ini ditentang sama rekan saya. Kemarin kita debat, kalau rekan saya katanya di sini 1840-an. Yang ini ataupun yang ini intinya untuk jangka panjang emas masih bisa naik. Dan kalau ada yang punya sell dan udah cut loss ya setahu saya, nah itu udah keputusan terbaik. Kebayang kalau misalnya kita tahan gitu kan sampai situ udah ngeri juga gitu. Tapi kalau untuk sell ya masih 2 poin 3 poin setiap kali dia koreksi, ambil 2 poin gitu, itu masih bisa loh gitu. Makanya saya juga posisi sell yang saya tadi siang itu ya emang cuma buat ngambil koreksinya aja, karena ini time frame-nya 4 ya. Kalau Pak Satya kemarin yang punya buy masih di hold, kalau nggak salah kemarin masih di area sini deh. Kalau di hold sampai sini sebenarnya udah lumayan sih, 27 poin ya. Oh iya benar sih, sekitar 27-28 poin kalau mau di hold, apalagi kalau optimis kita bisa pasang TP-nya di 1840. Tapi saya juga setuju sih sebetulnya untuk target idealnya, target kenaikan emas itu idealnya 1840. Target kenaikan yang idealnya. Karena kalau di Pibo pun sama, ini Pibo level 61.8-nya 1845 ya. Cuman kalau kemarin bukan karena itu, tapi karena saya lihat pattern-nya. Ini bagus banget, 1840 atau 1845 target kenaikan jangka panjangnya. Oh iya, ini orangnya ada nih komen. Udah di close kayaknya ya. Pak Satya ya. Karena saya belum nemuin orang yang kuat nahan floating profit sampai berhari-hari atau berminggu-minggu biasanya. Belum ada yang bisa ya. Saya belum lihat. Tapi kalau masih di hold alhamdulillah, dan itu masih panjang perjalanannya. Kalau misalkan mau ikutan buy, jangan gegabah untuk buy-nya karena harga lagi tinggi-tingginya. Lebih baik kalau mau follow buy-nya tunggu koreksi dulu gitu. Itu kata Pak Satya juga, nahan dulu itu berat. Saya aja di cut loss kok sama kemarin. Jadi saya juga buy-nya nanti ya baru lagi gitu. Harusnya saya ke Pak Satya kemarin bilangnya hold aja untuk posisi buy pada jangka panjang gitu kan. Tapi saya sendiri kemarin itu malah di cut sebenarnya. Tapi kalau misalkan untuk naiknya plan-nya masih seperti ini kurang lebih. Teman-teman juga yang lain silahkan. Saya selalu welcome kok, selalu open buat teman-teman yang mau japri atau lebih bagus lagi bertanya di grup. Saya paling seneng banget malah. Cuman kalau saya slow respon ya mohon maaf, mungkin saya aktivitasnya sedang ngisi live webinar kayak gini atau live Zoom, bahkan sekarang ada aktivitas baru yaitu ngisi kelas yang eksklusif ya, yang kelas baru kita yang akademi itu yang 3 bulan. Tapi kalau misalkan memang urgent mau telepon pun nggak masalah. Saya aktivitasnya kalau misalkan saya slow respon di online, kalau bukan lagi ngisi-ngisi kelas kayak gini, ya paling lagi nyetir, itu aja sih. Kalau misalkan teman-teman menghubungi saya terus saya lama balasnya, di luar itu insya Allah saya selalu welcome kok. Apalagi kalau di grup tag saya, tanya apapun itu, termasuk mau konsultasi plottingan, silakan, saya senang malah ya, karena saya juga ya pengen lihat perkembangan akunnya ke arah yang lebih bagus gitu. Kalau akunnya tidak berkembang atau hasilnya belum bagus, ya saya pun ada andil di situ sebagai mentornya, berarti ada yang belum maksimal gitu. Hanya tolong teman-teman juga kooperatif ketika sedang plotting, baik itu analisa sendiri dengan baik itu analisa sendiri ataupun analisa yang di grup, silahkan konsultasikan aja, nggak usah sungkan ya. Mbak Ana dengan master siapa? Mbak Ana ada di kelas official nggak? Kalau ada di kelas official pasti ketemu saya kok. Di kelas official kan di foto covernya juga ada 3 orang master tuh yang siap untuk
telepon tengah malam atau subuh sekalipun. Kalau saya ditelepon atau di WA nggak balas, berarti tidurnya pulas banget habis begadang. Kalau saya bisa ke Master Sony, bisa ke Master Rudi, atau bisa ke saya ya, Syam. Saya juga suka komen ini kok kadang-kadang di official juga. Lalu apa lagi ya? Untuk Mas kurang lebih kayak gini, simple banget analisanya, nggak ada yang aneh-aneh ya. Saya cuma pakai tools sama manfaatin sama cek daily range-nya, termasuk dari pattern-nya juga. Terus tadi di awal ada sedikit tips buat teman-teman untuk melihat kondisi atau kekuatan sebuah tren bisa dilihat dari kemampuan harga itu koreksi. Kalau ada tren yang harga itu koreksinya cuma mampu koreksi sampai 23 di Fibo retracement, hati-hati, tren itu kuat. Tapi kalau kita lihat sebuah tren terus koreksinya dia cukup stabil, bisa masuk ke Fibo 50, bisa masuk ke Fibo 618 koreksinya, itu trennya enak kalau buat istilahnya manfaatin apa ya, buy sell-nya, istilahnya. Walaupun dalam kondisi tren naik, kita mau counter harga, mau ambil sell-nya, itu udah enak banget. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat sebuah tren terus koreksinya cuma 23 di Fibo, atau misalkan malah nggak nyampe di 23, hati-hati kalau untuk counter ya. Apalagi kalau mau counter terus daily range-nya belum habis, takutnya floatingnya bisa jauh. Belum lagi takutnya udah gitu dihajar news, itu ekstrim banget nanti. Karena emas itu ekstrimnya bisa 50 sampai 60 poin. Teman-teman boleh cek beberapa bulan ke belakang, 2 bulan ke belakang deh kalau nggak salah, emas pernah sampai 60 poin dalam satu hari pergerakan. Kebayang kalau kemarin-kemarin NFP pun nggak nyampe, kalau nggak salah ya, 60 poin. Nah, tapi di beberapa case bisa emas itu bisa kuat atau mampu bergerak sampai dengan 50 poin dalam waktu satu hari, baik itu dari bawah atas ke bawah ataupun bawah ke atas gitu. Kayak gitu teman-teman, ini untuk mapping emas. Kalau ada yang mau dikonsultasikan atau ada yang mau ditanyakan boleh. Kalau misalkan ada yang punya posisi di pair lain juga silahkan, saya welcome banget untuk berdiskusi ya. Kalau ada yang punya posisi floating di pair lain pun. Kalau saya untuk hari ini posisinya saya nggak login di sini ya, karena bukan PC saya. Ini akun saya, posisinya tuh saya mah jujur kalau floating bilang floating ya. Jadi saya juga masih floating kok gitu. Kayak gitu. Nah teman-teman juga kalau ada yang floating yuk diskusikan, jangan sungkan, jangan malu ya. Oke, dari Pak Eko Wahyu. Secara fundamental emas bagaimana? Nah, kalau secara fundamental emas pun masih terdorong untuk naik. Kemarin emas itu sempat turun cukup ekstrim, tapi nggak terlalu ekstrim sih. Waktu hari apa, minggu berapa ya, saya juga lupa. FOMC lah, karena ada pengumuman atau ada wacana suku bunga itu mau dinaikkan sebanyak 2 kali sampai dengan tahun 2023 tadi, 2023 nanti. Nah, mau betul Mbak Ana. Nah, jadi yang emas itu sempat turun drastis karena ada wacana waktu FOMC mau naik suku bunga sebanyak 2 kali sampai dengan tahun 2023. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya jangankan 2 kali naik ya, 1 kali naik aja suku bunga itu bisa nguatin banget suku mata uang. Apalagi ini dikeluarin wacana the Fed mau naikin suku bunga sebanyak 2 kali sampai dengan tahun 2023 nanti. Sampai akhirnya tiba-tiba sampai pagi malah waktu itu kalau nggak salah ya, saya lihat turunnya cukup ekstrim. Cuman dibales lagi beberapa waktu kemarin ke belakang. Betul katanya mereka punya wacana untuk naikin suku bunga itu sampai dengan 2 kali sampai dengan tahun 2023, tapi tidak dalam jangka waktu yang dekat ini, sehingga akhirnya balik lagi deh, melemah lagi mata uangnya. Belum lagi teman-teman juga, emas itu cukup sensitif juga sekarang dengan berita-berita tentang kripto ya, kayak kemarin, dan korelasinya sebenarnya enak sih. Kayak misalnya waktu kemarin tiba-tiba crypto currency terjun dari 900 ya kalau nggak salah ke 500-an atau ke 400-an. Bahkan saya kemarin sempat cek ada yang sampai 300-an lah
dari 900 juta ya, turun ke level sekian. Korelasinya terbalik sama emas. Ketika kripto turun, si emas ini naik. Itu bisa teman-teman lihat di grafik juga. Waktu pengumuman pertama dari the Fed, dari pemerintah Amerika, tapi bukan the Fed. Yang kedua dari si Elon Musk. Nah, Elon Musk ini dia ngeluarin statement atau pengumuman bahwa dia sudah tidak lagi menerima pembelian mobil Tesla-nya menggunakan Bitcoin. Karena sebelumnya kan beli mobil Tesla-nya dia itu bisa pakai Bitcoin ya. Tapi beberapa waktu lalu dia mengumumkan dia tidak menerima lagi pembelian mobilnya dengan Bitcoin. Karena ada teguran juga dari pemerintahnya ketika Bitcoin semakin digemari atau semakin diminati, penggunaan atau mining saya bukan Bitcoin aja ya, maksudnya crypto, mining cryptocurrency yang miningnya ya, itu kan butuh PC atau butuh spek komputer dengan speknya yang cukup tinggi lah dan agak berbeda katanya. Dan teman saya juga kan ada yang pakai ya, dan itu penggunaan listriknya juga jauh lebih besar. Nah, dampaknya banyak banget orang yang tiba-tiba melonjak atau penggunaan listrik itu udah melebihi batas normal. Nah, itu sangat dikhawatirkan, makanya dibatasi dulu kemarin tuh. Apalagi Cina kemarin bahkan dia yang paling keras, yang awalnya mau bikin e-gold 2.0, sekarang malah paling melarang untuk Bitcoin ini karena kekhawatirannya karena salah satunya karena penggunaan listrik yang terlalu besar yang dipakai orang-orang yang suka mining kayak gitu, karena speknya juga beda ya katanya gitu. Nah, ini emasnya, kalau teman-teman ada yang masih punya posisi sell, kalau misalkan ada potensinya dia naik sampai sini, dihitung aja sekarang floating berapa, terus kalau misalnya tertarik sampai sini bisa floating berapa, kuat nggak, kalau kuat ya nggak apa-apa, aman. Toh saya pun masih punya sell juga kok. Tapi kalau teman-teman ada yang punya posisi buy yang ngikutin di kelas private-nya masih Chainly, ya ini emang sama analisanya. 25 poinnya itu bisa sampai 18.15 atau 18.16 gitu. Jadi kalau mau ada yang ambil sell-nya atau mau counter bisa di level tersebut. Tapi kalau untuk jangka panjang yang masih punya buy, termasuk kayak Pak Satya ya yang tadi, itu saya nyaraninnya kemarin buy-nya untuk jangka panjang, take profit-nya bisa pakai yang atas ini ya, yang tadi best price-nya dia itu atau potensi kenaikan terbaiknya dia itu bisa sampai dengan 18.40 atau 18.45. Cuman nggak usah khawatir juga yang punya sell ya, nggak akan langsung hari ini nyampe ke situ, nggak. Ada yang namanya koreksi dulu segala macam. Nah, ketika dia koreksi itu bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang mau ambil swing trade-nya, ambil posisi buy-nya ya untuk jangka panjang. Kayak gitu. Itu aja sih mungkin ya, simple untuk emas ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, boleh, mungkin masih ada 3 menit, kita masih bisa diskusi sedikit lagi sebelum saya tutup. Kurang lebih analisanya seperti itu. Kalau saya untuk hari ini, saya masih sebagai seller di emas untuk hari ini ya, bukan untuk jangka panjangnya. Di akun saya yang ini pun saya masih hold yang sell, tapi kalau di yang satu lagi saya yang swing trade, saya posisinya masih hold posisi buy, tapi lot kecil. Yang lot gedenya kemarin udah di-cut gara-gara Pak ini ya, Pak Satya cut, jadi saya juga sama kayak cut juga. Oke, seperti itu teman-teman. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Dan sekali lagi teman-teman, sekali lagi jangan sungkan, jangan malu buat mau japri atau mau konsultasi. Saya lebih senang di grup sebenarnya. Mau konsultasi di grup juga silahkan, kita bisa diskusi di situ. Dan untuk kelas, sekali lagi ini kalau belum ada yang belum tahu, soalnya tadi ada beberapa laporan yang masuk ke saya, masih ada yang bertanya, memang ada kelas baru apa? Pindah lagi? Enggak, sebenarnya bukan pindah kelas kayak dulu lagi, enggak. Kelas yang biasa tetap ada, itu masuknya kelas official, kelas yang umum. Nah, kita punya program baru, yaitu kelas yang lebih akademis atau bisa dibilang di Dimex Education Class atau di Dimex eksklusif. Itu kelasnya lebih sistematis, lebih akademis. Kelasnya atau satu angkatannya itu pembelajarannya selama 3 bulan. Materinya selalu berbeda-beda, dari hari Senin apa, Selasa apa, nggak akan ada pengulangan materi, paling juga ada pembahasan di hari Jumat.
pembahasan apa yang aja yang boleh pelajari seminggu itu selama 3 bulan, materi A sampai Z, dan di akhir nanti di bulan ketiga kita ada review juga, kita bisa memberikan penilaian ini udah cukup makan atau belum, dan udah di bulan ketiga pun kita berikan yang namanya buku. Jadi di buku itu semua, hampir mungkin semua wawasan yang kita punya kita tuangkan di buku itu. Dari saya, dari Master Widi, dan dari Master Sony, kita tuangkan dalam satu buku itu yang bisa teman-teman dapetin di bulan ketiga setelah lulus, termasuk dapat sertifikat penghargaan setelah mengikuti pembelajaran edukasi di Didinex juga gitu. Termasuk ada handbooknya juga ya gitu. Ada e-booknya juga selain handbook. Itu mungkin kelas yang baru kita tuh sekarang udah running, udah hari kedua, insya Allah besok udah hari ketiga, materinya juga udah materi ketiga, tapi masih materi di basic. Oke, satu lagi mungkin ya yang bisa saya jawab dari Bu Ana. Tadi kan sempat turun KIP 1802. Kenapa nggak disuruh buy di 1802? Kalau untuk buy-nya bukan di 1802 sih kalau saya ya, kalau mau swing trade, tapi di 1796 kalau saya base price-nya, karena tadinya saya lihat di time frame 1 udah terbentuk high. Makanya saya tarik Fibo dari low ke high, Fibonya, dan saya dapat di angka 1796. Nah, itu best price saya untuk ambil posisi buy. Kalau saya ambil buy-nya di 1802, jarak ke stop loss-nya terlalu tinggi. Tadi saya hitung tuh. Jadi saya nggak mau, walaupun sebenarnya bisa-bisa aja, tapi saya nggak mau kalau jarak stop loss-nya terlalu tinggi atau terlalu besar. Seperti itu alasannya kenapa saya tidak ambil atau tidak rekomendasiin buy di 1802. Kalau sekarang lebih enaknya sebenarnya buat counter, karena daily range-nya pun udah hampir habis ya, dari 25 poin kebiasaannya dia sekarang udah 20 poin. Jadi tinggal naik 5 poin lagi udah berani banget untuk counter dan ngambil 3 sampai 5 poin gitu. Kenapa disuruh buy saat udah naik ke 18.10? Kalau untuk buy yang ini kan buy-nya dari kelas private ya, dari Mas Chandli. Kemungkinan kalau menurut saya ini mau ngejar ngabisin daily range-nya dia, ngejar ke 25 poin kayak gitu. Karena kalau saya biasanya memang tidak ambil posisi buy ketika harga sedang tinggi-tingginya. Saya lebih memilih untuk counter ketika dia udah habis daily range-nya gitu. Tapi ya itu silakan, sama aja, tidak ada yang salah untuk posisi buy atau sell, tapi caranya atau tekniknya aja yang berbeda-beda gitu. Seperti itu ya mungkin teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Sekali lagi jangan sungkan untuk konsultasi. Saya ada di grup kok standby. Kita maksudnya bertiga ada di grup standby secara online. Kita online 24 jam sehari. Jadi silakan tinggal konsultasi aja kalau ada apa-apa, jangan sungkan, dan doakan aja biar pandeminya cepat beres lah. Kita juga udah kangen banget suasananya di sini. Sekarang agak sepi soalnya kita nggak boleh nerima tamu dulu ya kalau yang offline belajar di sini gitu. Seperti itu mungkin teman-teman. Salam untuk keluarganya masing-masing dan semoga sehat selalu, tetap juga dijaga protokol kesehatannya. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Kita lanjut discuss di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ciao.